Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Indriani dengan NIM 202012063. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemberian Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Latar belakang dalam penelitian ini adalah yang pertama, penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, yang kedua, kegunaan dana dari penerimaan pajak, yang ketiga, pemberian sanksi pajak, dan yang keempat, pelayanan perpajakan. Fenomena dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Kudus, Jawa Tengah, mencatat realisasi penerimaan pajak sampai tanggal 20 Desember 2022 mencapai 613,4 miliar atau 125,74% dari target penerimaan pajak selama setahun, yakni sebesar 487,8 miliar. Dengan pencapaian tersebut, persentase penerimaan pajak KPP Pratama Kudus menjadi yang tertinggi di wilayah Kanwil DJP Jateng 1. Dari penerimaan tersebut, sumbangan tertinggi dari penerimaan pajak yaitu PPH mencapai 61,53%, PPN dan PPNBM sebesar 30,99%, pajak lainnya sebesar 7,47%, serta PBB dan BPHTB sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Saat ini jumlah wajib pajak di Kabupaten Kudus tercatat sebanyak 170,58 wajib pajak dari jumlah penduduk di Kudus yang mencapai 832.681 jiwa. Landasan teori dalam penelitian ini, teori ini dicetuskan oleh psikolog Jerman Heider pada tahun 1958. Teori atribusi menjabarkan tentang proses penentuan alasan dan motif perilaku berbeda dengan yang ditemui seseorang. Teori atribusi dibedakan menjadi dua, yakni teori atribusi internal menyimpulkan bahwa kekuatan internal atau disposisi atau unsur psikologis yang mendahului tingkah laku yang merubah tingkah laku seseorang, yaitu menurut Darwati pada tahun 2015. Teori atribusi eksternal menyimpulkan bahwa ada kekuatan lingkungan yang mengubah perilaku manusia, yaitu menurut Darwati pada tahun 2015. Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak untuk membuat penilaian terhadap penerimaan pajak. Perbedaan penelitian Faridatun Nadhiro dan Emma Lilianti, dan penelitian yang sekarang yakni pada variabel, sampel, objek, dan periode penelitian. Untuk variabel, kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak. Sedangkan penelitian yang sekarang, kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pemberian sanksi pajak, dan penerimaan pajak. Untuk sampel, 40 responden, dan penelitian yang sekarang 100 responden. Objek dan periode penelitian, pada penelitian Faridatun Nadhiro dan Emma Lilianti pada tahun 2022, menggunakan KPP Pratama Palembang Ilir Timur pada periode 2022. Sedangkan penelitian yang sekarang di KPP Pratama Kudus periode 2023. Hipotesis dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dari Faridatun Nadhiro dan Emma Lilianti pada tahun 2022 dan kerangka pemikiran teoritis, maka hipotesis yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Yang kedua, pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hipotesis yang ketiga, kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dan yang keempat, pemberian sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sumber data primer dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus, periode 2023, untuk populasi, semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus pada periode 2023, penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, sumber data, populasi, dan sampel. Jenis data yang dipergunakan adalah data kuantitatif, yaitu data disajikan dalam bentuk kuesioner. Sedangkan sumber data yang digunakan data primer, yaitu data diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, yang merupakan objek penelitian, yakni berupa kuesioner yang disebarkan.
Populasi penelitian ini ada 55.238 wajib pajak yang terdaftar di bulan Maret pada tahun 2023 dan daftar penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Dalam menentukan jumlah sampel digunakan rumus Lovin untuk menentukan berapa banyak sampel yang diambil. Metode pengambilan sampel acak atau random sampling digunakan untuk penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini, pemrosesan data menggunakan perhitungan komputer dari program SPSS 24, Statistical Product and Service Solution, program dengan kemampuan analisis statistik yang tinggi dan sistem pengelolaan data untuk melakukan seleksi dan penyusunan data dalam metode pengolahan datanya. Analisis data selanjutnya yaitu menggunakan pengujian kualitas data. Yang pertama uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, pengujian asumsi klasik, yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang ketiga uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis, yang pertama analisis regresi linear berganda, yang kedua pengujian parsial, uji T, yang ketiga pengujian simultan, uji F, dan yang keempat koefisien determinasi atau R². Terima kasih, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.